tanpa dirimu, kau mencuri hatiku. Senyum manis bibirmu buatku diam terpaku. Namun ku tak bisa ungkapkan rasa cinta yang tumbuh di hatiku. Namun bayangmu yang selalu di mimpiku. Cukup. Pengen tahu lengkapnya, tungguin aja. Iya dong. Tapi dulu, tadi itu lagu siapa sih? Iya, itu lagu kita guys. Lagu kita, lagu ciptaan kita. Ciptaan kita. Judulnya Rahasia masih? Rahasia? Nah, Oh, langsungnya. judulnya Rasa. Wis. Itu kita buat ya tentang kehidupan kita juga, Ya, ya kan? tentang yang situasi yang kita rasakan. Tentang kita mencintai seseorang. Dan itu lagu itu dadakan sekali. Kita buat di Subuh ya kan? jam 5 subuh. Jam 5 subuh kita jadi bisa tidur. Tiba-tiba jadi lagu itu. Tiba-tiba jadi lagu itu. Wih, jam-jam apa overthinking? Iya, jam-jam overthinking. Orang sholat subuh kita overthinking. Wah, Buat lagu tapi. Oke, kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Asik. akhirnya kita kembali lagi di malam minggu ini. Betul. Oh ya, Omebol sudah tayang tuh di hari Rabu tuh. Ya, siap. Jangan sampai lupakan Omebol, obrolan meja Karambol. karambol. Di situ kita bercerita tentang negara ini, weh. Tentang negara. bercerita ini. Tentang aparatur banyak negara. waduh. Abdi negara ini kan. Halo Dek. Ting 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 ting. Sudah lewat. Halo Dek. Serem ya, baru awal saya mau bikin pinggir jurang. Baru menit Enggak kan kita berapa tidak menyebutkan siapa gitu Iya kan. sih. Enggak masalah. Aman lah, dari yang nonton juga. kayak karambol ya, bukan meja biliar. Nanti lempar bola biliarnya. Wah. Orang main biliar di sodok ini dilempar. Untungnya kepleset itu kan ceritanya. Ini siapa sih? Tapi dibanting. Dibanting. Itu sama ekor. Di mana-mana banting tulang. Ini tulang istri. Waduh. Kita mau bahas apa sih ini? Kenapa jadi kesana-sana? Nah, buka dulu lah pembahasan apa nih, ya kan? Ini bahas. Aku tuh pengen bahasin loh. Karena banyak sekali sih sebenarnya yang ada di otakku yang pengen ku bahas. Apa tuh? Ya salah satunya ya kayak aku kemarin ke satu acara. Acara masih di Kalimantan. Di daerah Balikpapan sana lagi Handil. Ada pesta. Ada sosok yang bikin aku tuh termotivasi nih, ya kan? Yang membuat aku berpikir, wah setidaknya kalau kamu jelek, yang penting uangmu banyak deh, gitu. Tapi kita tidak mengatakan kalau yang dilihat itu jelek. Waduh, kamu sebutkan lagi tempat lagi tadi. Iya. Nanti bisa diedit. Nah, Gitu kan udah kelihatan ini. ya setidaknya mau kamu sudah berumur apa, istrinya 3 bro. Oh yang kemarin. Iya. Kok jadi gibah acaranya besar. Iya. Kita jadi gibah. Yang saweran hampir 3 juta itu. Iya. Wow, Saweran tidak gaji bagi-bagi. Itu ya yang membuat aku berpikir termotivasi untuk menjadi seseorang itu gitu. Tapi bukan berarti aku harus berbini 3, enggak. Pengennya. Pengen kayak dia itu pengen kayak dia tuh kayak ngebagiin uang itu kayak Nggak mikir sudah. Iya betul nih. Kayak udah uangku masih segudang di rumah, aku kasihkan aja nih ke orang-orang. Ini paling cuma segudang dah tuh. sebagian pojok di rumahku aja uang ini kayak gitu. Sekaya itu berarti ya. Iya mungkin. Kan lagi. Tapi setuju nggak sih dengan hal itu? Kan banyak tuh orang-orang. Ya memang sudah banyak juga orang nyebut. Setidaknya kalau kamu nggak mendukung ya dompetmu juga harus mendukung gitu kan.
Setuju nggak sih? Setuju, karena itu udah banyak banget kayak di artis-artis kan Ya. biasanya artis sama pengusaha nih, wah pengusaha tajir, tapi pas dilihat mukanya, waduh, Anda berdua sangat mengeri sekali membaca langsung fisik ya. Iya. Jadi, Aku pun seperti bukan itu. seperti itu. Aku kan Iya, tapi nggak tapi- nganggap aku nih ganteng atau apa. betul. Jadi mau motivasi aku yang seperti ini, berarti aku harus cari uang yang lebih banyak lagi gitu. Tapi setuju aja sih. Karena ibarat gini. Ganteng enggak, ini dompet ya kan. Iya. Ada kelebihannya Ada lah, kelebihan lah. kelebihannya. Jadi memang Uang cowok bisa harus membeli punya segalanya. Aduh. value. Iya. Gua harus punya nilai. Nah, mungkin nilainya dia dari situ. Dari Kan ada yang rekening. bilang kalau kamu ganteng setidaknya humoris ya, Nah, itu minimal bisa. kalau di bawah itu ya humoris lah ya kan. Simpelnya, Humoris. simpelnya. Kalau kamu bisa humoris ya setidaknya kamu bisa bikin dia nyaman ya kan. Kalau kamu bisa bikin nyaman ya itu. Tidak kan bisa jadi badut. Badut. Tiada yang salah. Hanya kamu manusia bodoh. Iya kan, itu video klipnya badut tuh. Iya. Iya badut. Tapi gini, terkadang ada banyak yang kurang ngajar sih kayak istilahnya. Ya jadinya ya banyak duit tuh menguji laki-laki ini menguji kesetiaan laki-laki ketika kita punya uang yang banyak gitu kan. Ya sesuai dengan kata-kata harta, tata dan wanita. Iya. Dan kalau kita tidak punya apa-apa menguji kesetiaannya wanita. Ya Kayak gitu. betul. Kebalikannya kan. Ujian laki-laki adalah wanita. Tapi kalian laki-laki sudah nak berduit selingkuh anjing kali. Kasar. Malah dibanting lagi tulangnya, Iya. tulang istrinya. Kasar aduh. Loh iya kan. Nah, ya itu contoh aja. Nah, contoh aja. Dan Setidaknya kalau sudah ketahuan selingkuh nggak usah ngelak lah, nggak usah pakai drama Smackdown di ring tinju ke apa kayak gitu ya kan. Oh, selingkuh itu. Udah tahu sih. Aduh. Oh, ini orang lain kan, orang lain. Nah, istilahnya oke Ya, kamu contoh. ganteng, tapi enggak juga kamu harus mau kondo, ya kan? Mana dari tahu mau kondo apa? Modal, Mau kondo seluruh Indonesia tahu. tahu sih. Modal om tuh Aku kan. nggak tahu apa mau kondo. Modal komodo doang. Oh. Nah, Modal kontrol doang. Oke. jangan mau kondo gitu loh. Modal ganteng mau kondo selingkuh kan Tai betul itu. Tai Iya kan? itu manusia goblok terwai. yang why lagi Kenapa mau nerima gitu kan? iya. Ya karena ganteng itu tadi. Anda why memang. Kalau kata ternyata muslim Anda why. Sudah tahu dia mau kondo diselingkuhin. Dibanting lagi. Curang banyak. Ngomongin orang. Enggak, orang lain. orang lain dan sekarang akhirnya kalau Anda jadi wanita jadi babunya dia gitu loh. Buat apa? Dua sisi yang berbeda ya. Salah satu tantangan kita adalah wanita, dan wanita juga harus bisa memilih sebenarnya harusnya ya. Harusnya. Tapi tidak ada salahnya juga wanita mencari laki-laki yang mapan tuh tidak ada salahnya. Ya. Dan itu memang tuntutannya laki-laki untuk menjadi mapan. Tapi Betul. dengan hal kejadian seperti ini malah jadi banyak wanita yang jadi overthinking kan akhirnya sama Iya. laki-laki. Hei, Anda membuat kita ini kaum jomblo jadi susah mencari pacar. Apalagi sudah umurnya, aduh. Makin susah jadinya. Kenapa harus pakai bertingkah seperti itu sih? Kita yang kena dampaknya. Sudah, gara-gara kalian sudah kalian nyusahin wanita itu. Kita yang terkena Setelah imbasnya. kalian menyusahi kita kaum jomblo ini. Jadi makin susah lagi buat nyari. Iya. Anda enak sudah pakai baju oranye sekuat lagi kita. Nah, kita enggak sampai baju oranye sih. Mau nyari cewek aja yang susah sih. Iya. Jadi kamu pakai baju oranye. Enggak sih, Apa ini? jangan dong. Anu kan, masukin dalam lubang apa ini? Lubang hidung. Lubang Iya. jarum. Jangan sampai di lubang anu. Aduh. Loh, apa nanti? Iya loh, aku kadang rada kesel juga dengan berita-berita sekarang. Dan aku juga melihat itu di dunia aku sekarang gitu loh. Heeh. Kayak Apa gitu. itu? Apa kayak apa itu? Ya ada ternyata di kelilingku ada yang seperti itu, mau kondo, Hmm? bikin ceweknya jadi babu Hmm? dan ceweknya menyesal. Bisa spell nama depannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini aku nggak tahu soalnya. Nggak tahu juga sama, nggak tahu.
Siapa ya? Berpikir aku nih. Ada. Mungkin Mungkin Anda yang sedang menonton mungkin Anda jadi tersadar setelah ini wanita. Wih, kenapa goblok banget aku. iya. jadi Tapi gini. Tapi sebenarnya untuk aku sih merasa gini, banyak duit juga enggak bikin enggak bikin aku bahagia sih. ya, Kalau aku sih. Enggak tahu kalau kalian. Menurutku ya itu yang dinilai dengan kebahagiaan enggak pernah bisa dinilai dengan uang. Karena aku merasakan ketika aku banyak uang di saat itu, enggak ada kebahagiaan yang ku dapat menurutku. mungkin balik lagi sih, mungkin proses sih. Hmm. Contoh misalnya orang yang tiba-tiba kaya pasti kayak gitu, bakal ungah, bakal salah, lupa ya. Lupa. Beda dengan Lupa contoh ketika dia aja susah. ada satu artis misalnya gitu kan yang memang dia ngerintis banget ya kan, Heeh. ngerintis banget dari bawah sampai akhirnya sekarang jadi wow banget kekayaannya kan, dan dia ibarat dengan kekayaan itu juga akhirnya bingung mau ngapain gitu loh. Beda dengan ibarat dengan kaya yang cara dadakan, yang ibarat jadi kita yang lupa gitu loh, karena Iya. ngerasa kemarin aku susah nih Balas dendam jadi. balas dendam, akhirnya aku kayak mendadak foya-foya lah sekarang gitu. Ada yang kayak gitu. Karena aku merasa gini, ternyata ketika kita banyak duit pun kita juga harus punya banyak teman ternyata. Ya, nggak habisin duitmu. Iya, ya betul. Karena menurut aku banyak duit ini buat apa nih, kalau kau bisa sendiri buat apa ya kan? Kalau nggak ada orang yang kita bahagiakan, ya kan? Terkadang kan ketika kita punya harta yang banyak, kita bisa bahagia ketika kita melihat orang lain tuh bahagia. Betul. Apalagi bahagianya karena kita, gitu kan? Lah iya kan? Betul. Iya kan? Itu yang ku rasain saat itu. Makanya kayak yang dibilang apa ya, harta itu jangan kita pendem sendiri, pendem di tangan aja. Jadi ketika ada orang yang minta, kasihlah kayak gitu. Itu yang kurasakan ya, benar, kata-kata benar. Tapi tergantung orangnya lagi, dia memanfaatkan kamu doang apa cuma emang betul tulus ya kan. Tapi kalau orang sudah ibarat sudah punya segalanya, nggak mikir itu sih orangnya. Dan apalagi kesenangannya gitu loh. Ketika kita melakukan itu, kita senang. Wah, akhirnya kita bisa nih. Kalau dia seperti itu sih bagus. Nah, Itu hal yang positif, meskipun ya nggak tahu lah, mungkin segelintir orang bilang itu ria, Ya. sombong atau apa. Tapi kalau menurut dia nggak mikir, emang langsung blek-blek aja kan, berarti bukan gara-gara dia pengen nunjukkan kalau dia berada kan. Benar. Karena emang kebiasaan dia memang pegang enak gitu loh ibarat. Dengan tangan. salah ringan ya itu loh, ringan sedekah. Iya. Kebiasaan seperti itu dianya. Tapi bedanya gini, kalau kita terlalu apa ya, terlalu menyebarkan Jor-joran. Iya, jor-joran, tapi ke wanita misalnya, itu malah jadinya betul-betul kita dimanfaatin sih rasanya. Nah, itu terjadi di driverku tuh. Tadi barusan aja cerita. Langsung nyebut anu lagi driver. Oh iya ya, salah. Banyak betul editan. Jadi Nggak ada apa? Jadi dia cerita kalau pernikahannya ini kandas. Kandas, terus dia punya pacar. Akhirnya dia punya pacar. Dia lagi mapan nih. Ya pacaran, dikasih makanan, orang tuanya, dianya diajakin naik mobil terus pokoknya. Padahal mobil itu nyewa, ngerental dia. Jadi dia cuma mau nunjukin kalau dia tuh punya. Sampai segitunya ya. Iya, sampai segitunya, karena mungkin dia takut gagal lagi kah, atau dia mau menunjukkan kalau dia punya kan. Dia cerita, tapi setelah itu, Mas, aku ditinggalin. Pas aku itu lagi kena pengurangan di kantor. Lagi down. Nah, itu jadi pas lagi down baru dihajar lagi, diputusin sama ceweknya. Karena Nah, sudah nggak punya apa-apa kan. Padahal sudah punya apa-apa dan lagi terpuruk. Ya itulah hebatnya woman. Dan itu menjadi hebat juga ke dia. Setidaknya dia nanti selanjutnya kayak gitu lagi gitu loh. Betul. Setidaknya dia setelah itu bisa menjadi kuat lagi kan. Betul. Mempelajari. Jangan seperti itulah, ibarat dia menjadi orang lain kan, yang ibarat menunjukkan kalau dia pengen berada, tapi sebenarnya kemampuannya tidak sampai seperti itu. Ya. Betul. Ya setidaknya kalian
ya tetap gini ya Pak. Ternyata setelah aku telusuri, setelah aku menjali semua itu, aku pelajari ya kan. Ternyata tugasnya laki-laki itu ya memang harus menggunakan logika aja. Tugas laki-laki nggak boleh ikut seperti wanita menggunakan perasaan. Iya, perasaan itu. Ternyata ketika laki-laki sudah mulai main hati ya itu siap-siap. Wanitanya merasa kamu ngambil ranahku nih main hati nih, jangan dong. Akhirnya jadi kecewa. Kecewa. Betul, itu yang dirasakan sama anakku tadi itu. Betul. Ya, itu yang main gue bilang itu dari kemarin di otakku nih, iya bener nih, laki-laki memang tugasnya harus main logika aja, nggak boleh main hati. Karena kan emang kodratnya laki-laki nantinya kalau sudah setelah nikah dia menjadi kepala keluarga dan ibarat yang bertanggung jawab. Dia harus memikir jangka panjang. Bener. Jangka yang terlalu panjang harus dia pikirkan duluan sebelum dia menggunakan ya happy itu berarti hati kan sebenarnya kan kalau dia mau menjalankan dengan happy. Iya berapa kali sih yang aku lihat ya. Dan sekarang juga aku sudah nyaranin ke teman-teman kayak Dede atau Dayak. Dayak aku bilangin jangan main hati, nanti sakit. Benar. Benar terjadi. Tetap dilanjutin ya. Ya istilahnya ya bukan berarti dengan seperti itu kita enggak cinta, enggak. Istilahnya apa ya? Karena kalau laki-laki ini sudah mulai bermain hati, overthinkingnya mengerikan. Overthinkingnya laki-laki ini mengerikan. Memang karena harus laki-laki ini agak cuek sedikit. Iya. Ketika overthinkingnya laki-laki itu karena sudah dia bisa memikirkan pola pikir laki-laki yang lainnya seperti apa yang deketin pasangannya pasti ya kan. Itu sama kan setiap laki-laki kalau berpikir kan sama pasti kan tahu nih. Contoh aja sebenarnya hal sepele misalnya kan. Ada temannya deketin pasanganmu. Cuma ngobrol doang. Tapi di kepalamu sudah berpikiran, pikiran laki-laki ini pasti ada mau deketin ini, pasti ada maunya ini, pasti pikir gitu kan. Pasti. Nah makanya itu kan pentingnya laki-laki bermain logika seperti itu. Logika enggak lah, itu kan temanku juga gitu lah. Ya walaupun aku pernah di ranah itu, makanya aku belajar ya kan. Jadi kan semua yang kita bicarakan ini dari pengalaman. Dari pengalaman. Dari pengalaman orang, pengalaman sendiri. Iya. Jadi ya bukan berarti enggak sayang, tetap sayang, cuman cara mencintai dan cara sayang itu berbeda dengan wanita ya kan. Kita menyayanginya lebih menggunakan harus lebih menggunakan logika untuk laki-laki. Mungkin sekian persen aja lah menggunakan perasaan. Karena kan cewek juga butuh namanya dimanja dan apa sebagiannya. Kalau juga terus kamu keras juga enggak mungkin lah. Tapi ya sebenarnya bete-nya gini, ketika kita menjadi laki-laki yang dimau sama wanita ini ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Tidak sesuai ekspektasinya dia si gitu. Kita sudah berusaha nih memanjakan dia, menyayangi dia, menggunakan hati untuk dia gitu kan. Ternyata dianya yang risih dengan kita yang seperti itu gitu loh. Jadi maunya apa gitu. Itu woman memang susah woman. Maunya apa? Kamu sudah dikasih orang yang baik, nurutin kamu apa maumu semuanya, ngasih hatinya buat kamu, waktunya untuk kamu, overthinking ke kamu. Tapi tetap aja salah. Jadi maunya seperti apa? Jadi bajingan salah. Jadi baik juga salah gitu loh. Makanya kalau katanya Denny Sumargo, mending jadi bajingan sekalian, tapi bajingan yang benar-benar laki kayak gitu. Betul. Gimana tuh? Jadi bajingan yang benar-benar laki ya, kamu tinggalkan, jangan main pukul, jangan main lempar bola biliar. Besok aku pakai bola lempar lembing aja lah, biar berat. Banting tulang cari uang, jangan banting tulang istri. Banting tulang dong istrinya. Balik lagi ke situ. Hangat memang itu Dit. Hangat. Ya jangan seperti itulah ibarat. Istrimu adalah gambaran juga seperti ibumu sendiri. Maksud kamu tega sih seperti itu sebenarnya. Ya itu pantangannya laki sebenarnya. Anggap aja nggak usah jauh-jauh itu ibumu lah. Anggap aja itu sebagai adikmu perempuan. Iya. Tapi menurutku gini, kalau selama kamu belum bisa mengontrol emosimu, lebih baik jangan menikah dulu. Betul. Gitu loh, karena ketika menikah ini kan kita sudah menyatukan
dua hati, ya kan? Menjatuhkan dua hati. Ketika kesabaranmu tidak bisa ditahan, ya kamu jangan dulu menyatukan dua hati ini. Kamu harus pelajari dirimu dulu sendiri. Kalau kamu tidak bisa mempelajari dirimu sendiri, buat apa? Mau kayak apa kamu ngajari istrimu nanti gitu? Masa mau ngajari orang selalu dengan kekerasan, ya kan? Di sekolah aja guru pakai kekerasan diajarin orang tuanya, ya kan? Dulu kita, dijewer apa, nangis aja. Sampai apa? Dijewer, ya kamu nakal itu kan? Dulu kita mau pakai pendeng, pakai pukul penggaris kayu perset kuku nggak apa-apa. Jadi kita nerima karena memang salah. Karena memang salah. Tapi memang zamannya udah geser sih. Geser, nggak bisa pakai kekerasan. Itu ya apa ya? Tegas boleh. Tegas boleh, gitu loh. Bukan boleh, harus itu tegas. Iya. Laki-laki. Tegas harus, iya sih benar. Karena kan laki-laki kan ada apa namanya? Kodratnya sendiri gitu, martabatnya gitu. Laki-laki jangan sampai direndahkan gitu kan. Tapi ya jangan sampai pakai kekerasan, itu aja sih. Itu pantangannya itu. Karena godaan, ya itu kamu memang kalau emang belum bisa ngontrol emosimu, jangan dulu nikah sih betul. Karena cobaan pernikahan setelah pernikahan itu ya kamu berat kali gitu. Meskipun contoh bukan kita menggurui karena kita kan belum nikah ya kan. Tapi banyak pengalaman dari teman-teman dan sekitar lingkupanku. Awalnya bilang, enak ya nikah ya, seneng ya pertama. Kalau setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun punya anakmu sakit ini itu, mertuamu begini begitu. Iya. Tuh tantanganmu. Dan gini apa, nikah itu kan katanya Abdur Arsyad kan, nikah itu kenapa nikah itu dibilang ibadah, karena nikah itu susah, ya kan? Susah itu orang untuk menikah, nabung dulu, saling mengenal dulu, ya kan? Baru sudah saling mengenal, ambil hati orang tuanya, menyatukan dua keluarga, itu susah. Membimbing dia. Iya, ketika dalam perjalanan ada aja halangannya, nah itu yang harus dilawan, ya kan? Ya itu mungkin yang dibilang ibadah karena menikah ini susah gitu loh. Ibadah yang paling lama itu. Iya, ibadah seumur hidup. Dan dosa yang nanggung sebelum punya anak ya lakinya. Iya, gitu loh. Suami. Makanya yang disayangkan tuh kenapa aku sering menyayangkan kenapa orang ini banyak betul kayak sudah menikah akhirnya bercerai gitu kan. Kamu sudah sesusah itu loh untuk membangun semua gitu, akhirnya kamu pergi gitu aja, meninggalkan gitu aja kan menyayangkan sekali. Iya, kalau kamu masih dalam pola pikir yang masih mau senang-senang, masih mau main-main, menganggap suatu pernikahan itu gampang banget gitu ya, mending jangan. Bukan apa ya, nanti memang kalau misal kamu belum punya anak it's okay gitu. Ya. Setelah kamu punya anak, kasihan anakmu gitu loh. Dan namanya menikah itu kan sebenarnya sebuah komitmen kan. Komitmen seumur hidup dan komitmen juga kepada Tuhan, ya kan. Betul. Iya betul. Karena kan ijab kabulnya itu, ya kan. Ijab kabulnya. Ikatannya itu dengan Tuhan juga gitu. Kita melepas tanggung jawab seorang orang tua dan kita ambil, ya kan? Iya. Tanggung jawab kita itu. Dan ternyata aku lebih ya sampai sekarang aku masih tidak senang kalau ada orang tuh yang sampai bercerai karena berselingkuh terutama, ya kan. Aku tuh paling tidak suka kalau ada orang yang selingkuh tuh. Iya. Kenapa ya? Yang selingkuh siapa dulu tuh? Sekarang kutanya. Enggak, kalau misalnya bahkan temanku sendiri kalau kulihat selingkuh aku udah senang. Betul. Gitu loh. Siapapun yang selingkuh ya, iya. Kan? Temanku sendiri kalau misalnya ada selingkuh, ku datangin ceweknya, cowokmu selingkuh. Aku ngomong kayak gitu, enggak urus aku. Ku bilangin memang karena aku enggak suka ada yang kayak gitu-gitu. Pandi selingkuh, kasih tahu ya. Sama siapa dia selingkuhnya?
Nggak, Di, tenang aja, Di. Bukan, memang enggak ada kan. Jadi yang di otakku itu kayak Siapa? Sama siapa aku sudah selingkuh ya? sudah enggak ada, baru dibilang selingkuh lagi gitu nah. Marah jadinya aku ini sebenarnya. Cuman aku pendam. Mikir aja aku diam aja. Yes. Mungkin nanti kan maksudnya. Pengen dia selingkuh, Di. Bukan nanti punyanya, kalau selingkuhnya enggak lah. Karena aku pernah di titik diselingkuhin kali ya. Jadi tahu rasanya gitu loh. Kayak aku pun dulu pernah diselingkuhin. Aku pun tahu rasanya cari pasangan tuh kayak apa. Tapi Serius sama pasangan kayak apa. Padahal sudah dikasih semua nih kan. Iya, Tapi tetap selingkuh. Nah itu. Nah, itu aneh tuh. Tapi jujur nih ya, gara-gara aku sering diselingkuhin kali ya. Aku pernah nyoba selingkuh. Gimana sih rasanya selingkuh? Jujur. Karena aku sudah pernah rasain diselingkuh itu enak kan. Aku pengen ngerasain yang selingkuh ini gimana rasanya gitu. Terus setelah itu sama-sama tidak enak. Iyalah. Hanya sesaat. Buat apa? Kita istilahnya dari kebanyakan selingkuhan tuh lebih jelek daripada Untungnya enggak sih. Untungnya enggak. biasanya apalagi kalau sudah suaminya selingkuh, pas sudah selingkuhnya masih cantik istri aslinya. Iya sih. Ini kita kayaknya ngomongin selingkuhnya itu selingkuh nikah deh ya, bukan selingkuh pacar sih. Kalau pacar nih kayaknya ya itu juga ranahku. Aku kalau masih selingkuh pacar aku masih bisa negur, tapi kalau sudah nikah aku nggak berani karena itu sudah urusan mereka berdua. dapurnya dia sendiri lah sudah. Aku udah bisa ngarah ke sana. Kayak ada yang nanya ini kayak apa ini, kamu sudah menikah jangan nanya aku. Iya kan, aku nggak mau kalau jadi bahan curhatnya orang yang sudah menikah gitu. Ya karena jadi nanti takutnya malah kamu jadi orang ketiga penghancur rumah tangga dia. Gitu. Dan juga aku belum ada di ranah sana gitu loh, belum ada di jalur sana. Kalau harus menerima curhatan itu ya nggak bisa. Karena aku juga sudah menikah. Nah, Irfan curhat dong ya. Kan biasa itu curhat dengan dedek-dedek gemes. Aku enggak pernah lagi. mana kamu sampai nangis gitu. Enggak ada. Enggak, maksudnya dedek-dedek yang curhat ke aku enggak ada. pendekatan. Ya kamu memang pendekatan. Kalau Adit memang enggak mau dekat dia. Enggak, aku bukan pendekatan sih, aku lebih ke kepo. Masih parah sih dia. Lebih ke kepo. Parah, jujur sekali. Parah. Iya, aku kadang nanya kenapa gitu kan. Dan mau cerita aku tanya terus sampai jawab, akhirnya curhat ya kan. Dede ini masih polos Iya. kan, jadi cerita. Ya kalau akhirnya cerita enggak apa-apa, kok akhirnya takut itu bahaya. Kan akhirnya cerita ke aku semua ya kan. Aku menampung semua. Berarti gitu. aku kan nanya bisa ke kamu nih, kan tahu ceritanya semua kan. Tapi memang bocor sih Dit. Bisa Gila. Karena kepenuhan bocor itu lama-lama. Ada yang bisa aku ceritakan, ada yang enggak boleh. Gitu loh. Betul. Nanti pulang. Banyak yang intim tapi enggak boleh ceritakan. Enggak intinya teman. Enggak gitu jadinya. Oke. Oke. Iya, tapi gini. Aku pun pengen belajar sama orang-orang yang bisa sampai seumur hidupnya dia tetap dengan satu pasangan itu, kayak orang tua kita lah istilahnya. Aku selalu berpikir kadang kalau aku sudah diam di rumah tuh mikir gini, kok bisa ya mama sama bapakku nih bertahan sampai sekarang sudah gedein lah. Betul. Aku mikir gitu. Betul. Dan jarang kita dengar ibarat orang tua kita itu kelahi atau apa gitu. Iya. Ataupun atau marahan pun enggak pernah kita lihat itu kan. Tapi orang-orang sekarang, tapi kalau mereka marahan pun kita anggap ya mereka lagi bercanda aja gitu. Gitu. Beda sama yang sekarang, dulu sama sekarang beda. Sekarang marahan depan anaknya berani. Nah itu. Aku tuh kadang ada ketakutan kayak gitu ketika aku menikah nanti, bisa nggak ya aku kayak mama bapakku sekarang gitu loh, yang bisa ngerawat aku sampai besar sekarang, mereka masih menjadi suami istri gitu kan, Masih bahagia dan tidak melihat ketika dia marahan gitu iya, kan. Ya semoga aja kita nanti seperti itu ya. Amin. Iya. Bahaya lah. Ya overthinkingku sekarang bukan tentang apa-apa, overthinking tentang hidupku sendiri sekarang. Hidupku sendiri seperti apa nanti gitu loh, yang harus ku pelajari lagi. Ini kan sudah belajar tentang
merelakan, mengikhlaskan ya kan. Cara mencintai wanita lagi seperti apa yang seharusnya ya kan. Mengontrol perasaan gimana. Nah itu sudah aku pelajari. Nah sekarang aku pelajarin adalah ya. Iya, yang aku pelajari sekarang adalah bagaimana aku mencintai diriku sendiri dulu nih. Dengan aku yang seperti ini, aku bisa pede di mana-mana, itu yang harus aku pelajarin sih. Karena aku pun sampai sekarang yang belum ku cinta dari diriku, karena aku jalan tuh ngeliat, setelanku kayak gini, mau gak cewek sama aku ini, itu masih kupikirkan. Masih minder minder dengan setelan jalan gitu loh. Sekarang ini aja bajuku anjir. Tapi kamu pede nggak dengan dirimu? Pede nggak? Ya pede-pede aja. Cuman terkadang kepikiran itu tadi ya. Iya, yang kepikiran tuh kayak ada cewek zaman sekarang ya kan nongkrong, diajakin nongkrong, enggak deh. Kayak ya itu nggak pede tadi. Kayak beda aja setelannya dengan mereka gitu loh. Apalagi kalau kita di Jakarta sana kan, yang setelannya sudah enggak jelas. Udah usah jauh-jauh ke Jakarta sekarang tongkrongan-tongkrongan tuh kayak gitu. Kamu langsung itu ke Green City aja. Iya. Ke Monpera itu yang Monpera masih biasa. Nah, Monpera yang ada kafenya itu. Oh iya, itu masih biasa. Aku masuk situ malam minggu beda banget vibe-nya itu. Iya. Kalau menurutku masih beda. Kalau kamu mundur saya itu. Kalau kenapa begini sekarang setelannya? Ini di Balikpapan kayaknya. Iya. Kalau mulai setelannya keren-keren itu Green City sekarang. Mau dia tuh jogging mau apa? Sudahlah. Ya, itu juga salah satunya. Betul. Iya. Style yang ngeri. Ya. Dibanding dengan kita istilahnya itu aja ya. Iya. Yang bajunya itu aja. Serasa kayak ini orang kayaknya setiap hari beli baju kayaknya. Enggak apa-apa setelahnya sehari ganti. Bob Sadino aja bajunya itu terus. Iya, nanti dompet itu dong. Iya lah. Tidak juga. Yang penting itu bukan dompet. Value-nya. Iya, value-nya. Nilai di diri kitanya. Jadi biarpun kita pakai bajunya ini itu aja, terus dompet nggak seberapa gitu ya, tapi kita ini punya sesuatu yang disukai. Orang bakal menilai diri kita sendiri kayak apa nantinya. Pastinya ada seseorang yang tertarik dengan dirimu. Betul. Yang penting gimana caranya kamu membawa dirimu itu sendiri sih. Jangan sampai dengan kamu membawanya dengan cara yang salah. Yang ujung-ujungnya membuat apa ya, penilaian orang lain buruk dengan kamu gitu. Betul. Nah, salah satunya apa? Attitude. Ya, etikanya. Mau rupamu gimana, setelanmu gimana, asal attitude-mu bagus. Betul. Insya Allah bagus. Tapi sebenarnya biarpun kamu punya itu seperti apa, ya jadilah dirimu sendiri. Ya. Dan enjoy dengan dirimu sendiri. Jadilah dengan dirimu sendiri. Ya, yang menilai kan orang, entah itu bagus atau enggak, yang menilai orang, dan penilaian orang pasti berbeda-beda kan. Tidak ada yang sama. Ada yang nganggap, ini jelek orang ini, nggak bagus sifatnya. Tapi ada juga yang senang dengan caramu seperti itu, kan berbeda-beda. Ya kembali lagi dengan dirimu yang seutuhnya. Jangan jadi topeng lah buat orang. Gitu. Nanti ketika orang itu sudah benar-benar tahu tentang dirimu, kamu pasti ditinggalkan sama orang itu. Ya itu sih, ya kan. Ya jadi tetap dengan dirimu sendiri aja. Karena apa ya? Nggak semua cewek kok yang memandang kamu dengan ketampananmu aja gitu. Ada yang melihat kamu dengan humorismu, asik. Ada yang melihat kamu dengan kebaikan hatimu. Ada yang lihat kamu karena kamu punya uang, cool banget dan pendiam. Juga. Nah, aku lebih ke situ tuh sekarang tuh. Aku lebih berusaha diam, berusaha cool. Susah mau jadi kulkas 2 pintu. supaya dianggap, supaya cewek ini penasaran. Asik. Padahal aslinya seksofon jadi kulkas 2 pintu, nggak bakal bisa. Bisa karena memang bawaan kita begitu. Iya. Ceria itu nah. Gimana kita mau kemana-mana kita ngelawak terus. Aku berusaha jadi introvert yang sesungguhnya, deh. Di rumah kan jadi tawa nanti. Ketawain kamu. Introvert itu nanti. Kamu lihat aja kan setiap aku main biliar, banyak kan diam aja kan.
Bukan kamu diam aja, kadang kamu nahan berak itu. Berkeringat. Iya. Tiba-tiba mana Irfan menghilang, sudah tuh, anjoy. Aku baru sekali boker di biliar anjir. Aja bahas boker lagi. Ya sudah, ngapain sih dia kamu biasanya jadi orang yang menghibur, kok mau jadi pendiam ya kayak aneh gitu kan. Pasti nggak masuk. Dan susah. Padahal dia sendiri ngomong tadi jadi diri sendiri gitu kan. Iya. Tapi mau jadi Tidak bisa dipegang omongannya. Iya, diri sendiri. Jadi diri sendirimu apa? Pelawak apa pendiam? ya humoris tadi Aku lah. kan humoris orang. Nah, berarti kalau tadi bilang pendiam, Cuma kalau orang udah belum kenal aku memang dilihatnya pendiam. Padahal aslinya kan aku, kalau sudah akrab kan ya dengan diriku gitu loh. iya kah? Iya kan? Iya kah? Iya Loh, dong. jadi mencintainya ya humoris dong. Iya, ketika aku sudah akrab sama orang itu ya aku tunjukkan diriku sendiri. Gitu loh. Cuma kalau kamu udah kenal aku ya aku seperti ini, diam aja orangnya. Asik, itu sih. Iya. Oke, Coach. cukup tidak berisi, Cuman pembahasannya lumayan panjang. lumayan panjang. Tapi aku pengen nanya, kan tema awal tadi kan kalau kita biasa gini aja tapi kita kaya kan. Mm-mm. Sekarang aku pengen nanya, seandainya nih Mm-mm. kamu orang ini tiba-tiba kaya, apa yang kamu lakukan pertama kali? Menikah. Nikah. Nah, ibaratnya hal-hal yang tanpa kamu pikirkan yang pengen kamu lakukan. Apa ya? Wah, udah bisa jadi kaya nih berarti masih Iya, mikir. kalau tiba-tiba punya duit banyak ya ide otakku menikah aja. Setelah Tapi- menikah baru haji sama-sama semua keluarga. Asik. Kalau aku lebih nyenengin bosku dulu di rumah. Kayak misalkan lagi butuh apa, itu dulu lah gitu. Karena memang sekarang ini kan mikirnya nggak yang ke cewek dulu nih. Tapi memang setelah sudah senang nih orang yang di rumah, kayak segala keinginannya penuhi, nah baru tuh pasti mikirnya langsung nikah memang. Iya. Nggak yang main-main lagi sudah. Iya. Dan menurutku kalau ada orang depresi karena cinta ya obatnya menikah. Menikah dengan orang yang benar-benar dia cintai. Pemikiranku beda sendiri lagi. Apa? Ketika aku kaya, aku pengen buat taman bermain. Pasti orang situ bahagia semua. Ya benar. Oke. Iya kan? Bikin taman bermain bahagia semua, nah mungkin ada yang enggak. Aku Oke. aku sempat punya cita-cita kayak gini, pengen kayak Mbak Imong. berbagi. Berarti dikontenin juga. Ya enggak. Aku mau ucap lagi. Hati itu. Konten KDRT. Ya. Konten prank. Aduh, Nah. aku menjaga kalian menjerumuskan. Kami mancing. Seneng aja ngeliat orang yang kayak kemarin aku ke acara itu, dia berbagi itu ya kayak aku senang ya kalau nanti aku bayar duit kayak orang itu, kayaknya enak aja berbagi tanpa mikir gitu. Betul. Ya kan, sedangkan memang ya berbuat baik memang nggak boleh diingat kan. Oke, berarti nanti setelah ini ada tema Irfan giveaway. 1000 subscriber ya. Ya, Irfan giveaway. 1000 subscriber. Kita kasih giveaway. Selama ini kan kalian tidak pernah tahu kan Irfan buka topi gimana, nanti 1000 subscriber dia buka topi. Ada kok Ada kan? kemarin buka topi. Oh, iya kan? Kemarin. Oh, lupa berarti aku. Yang kemarin lah pakai topi. Udah. Kita ya 1000 subscriber. Mau Amin. apa? Ya kan? Jangan mau apa ya, mampus aku. Nanti kita yang kasih challenge kan. Iya. Kita bikin challenge sendiri. Nanti Irfan langsung giveaway. Irfan bukan Kok, kita kok ya? takut sih langsung gitu? Enggak, jangan aku aja, kita kan berdua. Ya tadi kita. Iya, asalnya kan masuk ke kamu. Ya. Oke. Kata-kata Mutiara dari Irfan ya kan? aku dari aku aja. Ya nanti kita mau nyautin. Nggak usah bikin apa-apa dah. Intinya gini sih, apa ya? Kalau aku punya pesan sih, jangan sia-siakan orang yang berjuang. Jangan sia-siakan orang yang berjuang untuk kamu, yang memberi hatinya untuk kamu, dan ujungnya malah jadi penyesalan untuk dirimu sendiri. Itu aja. Mampus kamu mikir kamu apa yang udah tahu tadi. Sudah kah? Mandi? Nggak tahu aku. Nggak tahu, sama aku juga nggak tahu. Oke,
Itu. Beda quotes-nya. Iya. Kalau aku di kepala ini perpisahan. Iya, enggak apa-apa. Apa? Perpisahan gini. Ah. Kukira kita jodoh, ternyata kita bodoh. Oke, sekian dari Oke, kita. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tetap saksikan Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya.